Indonesia siap melakoni laga uji coba kedua FIFA Matchday menghadapi Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam. Pelatih timnas Patrick Kluivert memberi sinyal di laga ini akan kembali menerapkan skema sama seperti saat menang melawan Taiwan 6-0. Gaya main formasi 4 back diprediksi akan kembali diterapkan dalam laga melawan Lebanon. Kluivert kemungkinan akan menerapkan formasi 4-2-3-1. I want to play this a long time, but the previous two blocks that we had, it's very difficult to change the system like directly because, as you know, the players come from different countries. We only had 1 or 2 days to adapt, and it was difficult to implement this system. But now, I know that players can do it. Saudara, skuad Garuda akan menghadapi Lebanon dalam FIFA Matchday nanti malam. Apa yang bisa dimanfaatkan dalam laga ini? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat petang. Bagaimana Anda melihat dari kesiapan timnas Indonesia saat akan melawan Lebanon malam ini? Ya, selamat petang Mbak Cynthia. Pertama yang mau saya sampaikan adalah apa yang kita hadapi kemarin lawan Chinese Taipei tidak akan kita jumpai dalam partai penting melawan Arab Saudi maupun Irak. Juga lawan Lebanon ini, pertanyaan saya memang adalah apakah kerangka tim yang akan kita butuhkan nanti di bulan Oktober sudah dipersiapkan dengan matang oleh Patrick Kluivert. Kalau coba-coba lagi, kalau berharap kita akan main ofensif dengan kondisi kita menghadapi tuan rumah Arab Saudi maupun Irak, ini akan beresiko. Tapi itu adalah pilihan pelatih ya. Nah, kalau dia mainkan 4 belakang dengan 2 jangkar, ya saya pikir itu sebuah pilihan bahwa dia sudah percaya dengan lini depan, paling tidak Emiliano ataupun Mauro yang baru bergabung ini punya menit bermain, diberi kesempatan bergabung lah bersama tim yang sudah terbentuk kerangkanya. Saya pikir itu yang jadi pertanyaan kita, Mbak Cynthia. Bung Wesley, lalu kan kalau kita lihat performa timnas Indonesia saat melawan Taiwan bisa dibilang cukup baik. Apa ada yang harus diperbaiki atau bisa menggunakan skema yang sama? Jujur saya tidak melihat pertandingan melawan Chinese Taipei itu sebuah ujian yang pas untuk komposisi ideal menghadapi lawan kita yang resmi nanti di bulan Oktober. Dengan skor 6-0 bagi saya adalah sebuah pencapaian yang baik, oke. Tapi cara bermain, kemudian komposisi karakter kerangka tim, saya pikir bukan itu yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Dia memberikan banyak menit bermain kepada sejumlah pemain yang kemarin-kemarin kalah bersaing lah di dalam starting line-up. Kita harus akui itu bahwa sejumlah pemain dia rotasi, tapi saya tidak yakin komposisi yang sama akan dimainkan menghadapi Lebanon. Pasti akan berubah. Kalau komposisinya sama, formasinya prediksi Anda akan seperti apa nih, Bung Wesley? Nah, kita hanya punya 1 striker. Setelah Ole tidak bermain, ada Mauro. Nah, benar kalau kita main 4-2-3-1 masuk akal sih. Formasi kita hanya punya 1 striker kok. Tapi kita tuh punya pemain-pemain sayap yang cepat. Nah, mungkin ini yang menjadi pembeda nanti kalau misalkan kita main 4-2-3-1 di babak pertama dengan compact defense dulu atau bermain solid bola direct, tapi babak kedua bisa jadi ada perubahan dan kecepatan kita di sisi kiri kanan flank ini yang menjadi sebuah pembeda. Saya berharap Patrick Kluivert bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pemain kita. Oke, Bung Wesley, ini kan banyak yang bilang bahwa antara Lebanon dan timnas Indonesia relatif seimbang. Apakah Anda melihat nanti malam akan juga relatif seimbang? Apakah ini hal baik? Justru ada hal yang harus diantisipasi? Kalau melihat peringkat mungkin agak berimbang ya, 112 dengan 118, kita 118. Dan hasil-hasil Lebanon cukup bisa bermain lawan Oman, bisa menghadapi Irak. Tapi kalau kita lihat secara kualitas dengan permainan yang saat ini, harusnya kita sudah bisa mengatakan kita bisa mengatasi Lebanon. Selama komposisinya pas, selama juga menurut saya insting pelatih, menurut siapa yang diturunkan dan siapa yang akan masuk sebagai pemain pengganti itu tepat adanya menjadi pembeda.
Hmm. Lalu pemain dari timnas Indonesia siapa nih yang menurut Anda harus dipasang di di sesi pertama? Nah, ini pertanyaan menarik dan harus kita tunggu-tunggu Peter Clevat dengan keputusannya. Saya berkali-kali menyampaikan Mbak Cynthia, yang membedakan seorang pelatih adalah keputusan dan insting dia dalam membaca situasi. Nah, kalau dia sudah bisa berharap Miliano maupun Mauro sebagai starter untuk memanaskan mesin dia, karena kita butuh pemain di lini depan, pemain berposisi nomor 9 kita nggak punya setelah Ya. Olo cedera. Nah, Mauro harus diberi kesempatan karena kemarin kita lihat dimainkan Rauda Sananta kan nggak nemu nih. Missing link-nya nggak nemu. Kita nyerang, tapi kan tidak ada pemain yang benar-benar bisa teruji. Karena pertahanan Chinese Taipei tidak bisa katakan menjadi ujian buat lini serang kita. Terlalu lemah mereka buat kita. Baik, kita akan nantikan malam ini 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Terima kasih Bung Wesley Utagalung, analis sepak bola sudah berbagi perspektif di Kompas Petang.